Nyambung dengan pertanyaan Pak Zaki tadi, saatnya kita mereview pekerjaannya PPK yang mungkin belum ada detailnya karena ahlinya itu mungkin belum nggak kepikiran sama mereka. Jadi kalau seandainya kita sarankan nih supaya mereka itu konsultasi ke seorang ahli. Nah untuk penetapan indeks daripada honor staf ahli tersebut itu bagaimana, kita pakai range mana dan itu dianggarkan kan pasti PPK itu udah nyusun di awal kan Pak, harga yang ditenderkan atau yang dilelangkan atau yang di PL kan, lalu ada sisa berapa untuk administrasi lelang. Nah itu bagaimana mekanisme penyusunan ulangnya Pak? Mohon izin Pak, saya juga sering nonton di TikTok Bapak. Siap. Ternyata terima kasih sudah ngomong langsung sama Pak. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya, kalau sudah sering nonton berarti jangan lupa like, subscribe-nya. Makasih Bu Niar. Bu Niar dari instansi mana Bu Niar? Saya dari Polda Riau Pak, izin. Oh Polda. Ya, memang ini permasalahan klasik nih ya Bu Niar ya. Mohon maaf nih bos sekalian. Ini kadang di kepolisian itu di perencanaannya sering tuh waktu dari zaman saya di Kota Bogor ya, itu di perencanaan memang suka tidak detail Bu Niar ya. Nah, teman-teman semua ya, dan juga terakhir waktu bantu juga Polda Metro juga ada maintenance begitu, memang ya itu ya nggak tahu lupa atau gimana ya, jadi di dalam anggarannya itu biaya-biaya administrasinya itu belum tercover semuanya, jadi mereka hanya fokus di pengadaan barang jasanya aja, beli barangnya saja gitu kan, padahal kan untuk mengadakan itu kan ada administrasinya, kita kan perlu rapat-rapat. Kalau rapat-rapat berarti ada makan minum ya, betul nggak? Ya kan? Terus kalau barangnya agak rumit, agak kompleks, harus ada tenaga ahli. Berarti kan harus ada honornya di situ, honorarium tenaga ahli gitu ya. Itu yang saya alami pribadi ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman yang lain tidak mengalami ini, saya pengalaman pribadi saja. Memang, nah itu di dalam proses perencanaannya tidak masuk dalam anggarannya. Nah, mudah-mudahan ini selanjutnya tidak seperti itu lagi ya. Nah, tapi kalau sudah terjadi seperti itu, ya solusinya bisa saja kita minta bantuan teknis dari instansi lain. Misalkan ya, dulu waktu saya kan sebelum ke KPP kan saya di Kota Bogor tuh di PU ya. Misalkan kita minta bantuan staf teknis dari PU, nah itu nanti honornya bisa orang jam kan bisa lebih murah lah gitu ya, orang jam tidak perlu tidak usah orang hari gitu ya, ataupun tidak perlu berkontrak, jadi pakai orang jam saja, diundang rapat, tapi sebelumnya kita sudah minta tolong dong ini teknis spesifikasi gimana siapin, nah jadi dibayarnya itu orang jam, itu bisa relatif murah. Nah kalau orang jam kan bisa saja dari pengadaannya kan itu kan masih ada spare lah ya, bisa mungkin bisa ya bukan dikurangi lah, mungkin nanti kan pagu anggaran kan pasti lebih kan dari hasilnya nanti kan, nah itu masih ada spare di situ biasanya, atau ya kemungkinan lain ambil dari anggaran lain Bu Niar, mau tidak mau gitu kan ya, subsidi silang dari anggaran lain seperti itu kalau memungkinkan gitu ya, seperti itu ya. Pahit-pahitnya ya siapa tahu ada ahli yang sesuai dengan produknya yang satu instansi. Ya kalau satu instansi kan bisa tanda kutip bisa gratisan lah gitu ya untuk komunikasinya. Kalau satu instansi pro bono lah kalau dalam hukuman ya, seperti itu. Ya memang mau gimana lagi ya ke depannya ya dalam perencanaannya ya, yang di bagian rentnya ya, perencanaannya itu ya harus dimaksimalkan. Jadi bukan hanya untuk membeli barang jasanya saja, tapi tolong dipikirkan juga ini kira-kira akan ada biaya-biaya apa lagi untuk melakukan pengadaannya. Begitu Bu Niar, ya lebih baiknya ya konsultasi dengan orang anggaran, orang keuangan gimana agar bisa membayar konsultan ataupun staf teknis ataupun tenaga ahli yang kita butuhkan seperti itu. Ya bisa juga salah satu ini ya, ini mah inovasi ya, salah satu inovasi yang bisa kita lakukan untuk menambah menambah pengetahuan kita, bisa dicoba ini Bu Nia dan teman-teman semuanya pakai chat GPT ya. Nah, itu kan sudah ada tuh di handphone ya.
di tablet ataupun di iPad, di komputer juga ada Windows, ada Copilot. Nah itu kalau kita mau mencari spek, mencari detail, standar, acuan, sebetulnya dengan ChatGPT itu sudah lengkap juga tuh lumayan tuh. Jadi berarti kita nanyakan bagaimana spesifikasi pengadaan jasa catering, itu kan muncul tuh. Ini segala macam itu kan. Nah, itu muncul lumayan lumayan detail juga. Nah, itu bisa membantu juga sebagai pengganti konsultan. Zaman sekarang kan zaman teknologi itu. Jadi sudah lebih canggih daripada Google. Pakai chat GPT itu, ya. Itu Bu Nihar paling yang bisa saya bantu dengan kondisi yang ada. Saya mengerti bagaimana kondisi Bu Nihar memang begitu. Iya, siap Pak. Soalnya pengalaman kita pernah pas pra pengadaan kan Pak. Memang kan seperti Bapak bilang setiap pekerja, setiap orang pengadaan kan tidak menguasai banyak hal. Ada beberapa hal yang kita tidak menguasai. Betul. Nah seperti saya kan tidak menguasai konstruksi karena saya bukan sarjana teknik sipil ya. Nah ketika itu saya pikir untuk tenaga ahli saya pikir indeks honornya mungkin cukuplah cuma 5 atau 10 juta. Nah ketika saya cari orang yang ahli teknik sipil konstruksi bangunan, ternyata hanya untuk menyusun gambaran itunya dan menghitung segala volume dan bahan, ternyata indeksnya 1 miliar. Saya langsung kaget tuh. Emang segitu ya, emang segitu tadi kita sesuai dengan peraturan apa segala macam. Oke. Itu Pak. Jadi dilema buat kita ya Pak. Sebenarnya saat itu hanya pra pengadaan. Siap. Makasih Pak. Ya memang Bu Niar, mungkin yang dimaksud Bu Niar itu adalah konsultan perencana ya. Kalau konsultan perencana sama pengawas untuk suatu pekerjaan konstruksi itu memang ada tuh indeksnya. Dulu mah buku biru ya, dulu yang tebal buku biru tuh. Sekarang ada perubahannya kalau nggak salah Permen PU 2020 kalau nggak salah ya. Itu memang ada indeksnya. Jadi kalau misalkan untuk konstruksi sekian miliar, maka konsultan perencana sama pengawasnya sekian persen. Ada tuh memang bukunya itu dari PU, ada Permen PU-nya gitu ya. Gitu Bu Niar ya. Ya apa dimaksimalkan lah gitu kalau untuk konsultan perencana. Tapi yang tadi saya bahas sebetulnya bukan konsultan perencana pengawas ya, tapi lebih ke membantu Pokja untuk melakukan review sebetulnya ya. Yang saya ungkapkan tadi itu lebih ke staf teknis untuk membantu Pokja dalam melakukan review. Tapi kalau membantu PPK itu kan sudah ada harus ada tim pendukung gitu ya untuk membantu PPK ya. Seperti itu.